Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aan Ansori dari kelas 2A Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, saya di sini akan sedikit memaparkan tugas saya dari mata kuliah analisis data. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Soal pertama, apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare kali 5%. Langsung saja kita ke tahap pertama. Kita masuk ke data, ada Selekes paling bawah. Kita klik based on time. Kita masukkan ranknya 1 sampai 19. Kita continue. Lalu oke. Kita masuk ke tahap kedua. Masuk ke tahap kedua, kita klik analyze. Lalu descriptive statistik, frekuensi. Masukkan variabel numerik untuk bakteri. Terus langsung statistik. Setelah itu kita checklist mean, median, standar deviation, dan minimum maksimum. Setelah itu schemas terakhir. Nah, setelah ini kita langsung continue. Masuk ke chart. Kita checklist yang histogram ya. Lalu soalnya ini di checklist juga. Nah, setelah itu continue. Langsung ke ininya nih, displaynya langsung ke oke. Nah, muncul ya outputnya. Kita bisa lihat di sini. Yang harus kita lihat adalah skew-minusnya. Hasilnya 1504. Dan standar errornya ada 0,524. Ini kita bagi ya. Kita bagi menjadi 2,87 dikarenakan tidak normal karena lebih dari 2. Kita bisa lihat sendiri histogramnya. Oke, baik. Setelah tadi kita melakukan uji Kolmogorov karena datanya tidak normal, kita langsung ke cara menguji Kolmogorovnya. Kita masuk ke analyze. Setelah itu ada descriptive statistik. Kita masuk ke explore. Nah, di explore kita masukkan variabel numerik. Kita bisa pakai yang bakteri ini. Kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita masuk ke plots. Di plots kita bisa klik normality plots. Nah, setelah itu kita langsung continue. Setelah continue langsung oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lihat pada tabel test of normality. Kita lihat bagian sig-nya, p-value-nya 0,000 dan alfanya 0,05. Oke, kita bisa lihat di sini. Tidak normal karena P-nya itu kurang dari 0,05. Oke, baik. Setelah tadi kita langsung masuk ke uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney karena variabel numerik dengan variabel kategorik distribusi datanya itu tidak normal. Kita langsung ke cara uji Mann-Whitney. Pertama kita masuk ke analyze. Setelah itu kita klik
Kita klik ini nih. Analyze, masuk ke non parametrik, tes. Setelah itu kita masuk ke legalisi dialog. Di sini ada, kita klik 2 independent sample. Nah, setelah itu muncul seperti ini ya. Kita masukkan variabel numerik. Kita pakai kadar bakteri. Masukkan ke tes variable list. Dan satu lagi kita masukkan penyakit diare ke grouping variable. Nah, setelah itu ada define group, kita klik. Nah, di sini ada grup 1 dan grup 2, kita masukkan 1 dan 2. Nah, setelah itu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat hasil outputnya di sini. Setelah itu yang kita lihat itu isomsig di sini ya. Isomsig detail hasilnya 0,002, maka v-value itu kurang, artinya H itu ditolak karena P kurang dari alpha. Jadi kesimpulannya, secara statistik pada alpha 5% ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan nomor 2. Ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alpha 5%. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yang kita lakukan masuk ke data. Terus setelah itu kita select case. Nah di sini kita langsung masuk ke based on time, ya, masuk ke rank. Nah di sini kita bisa masukkan 1 sampai 8. Nah, setelah itu kita klik continue. Oke. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke tahap kedua. Tahap kedua kita masuk ke analyze. Setelah itu ke descriptive statistik. Lalu kita masuk ke frequency. Nah, di frequency kita masukkan variabel numerik. Itu ini. Nah, masukkan. Yang kedua, kita masukkan ini. Nah, itu oke. Kita masuk ke statistik dulu. Statistik. Nah, setelah itu kita checklist seperti tadi, seperti biasa, min, median, standar DPI, minimum, maksimum, dan skewness. Nah, kita klik continue. Setelah itu masuk ke chart. Nah, kita seperti tadi checklist histogram dan show-nya kita checklist. Lalu kita continue dan display-nya kita matikan, oke? Nah, kita klik oke. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat hasil outputnya. Di sini kita lihat yang sebelum. Yang sebelum itu kita lihat skewness-nya seperti tadi 0,50503 dibagi standar error 0,752. Nah, ini hasilnya yang sebelum itu hasilnya 0,66. Nah, setelah itu kita masuk ke yang sesudah itu seperti tadi kita bagi yang 0,432 dan bagi 0,752. Nah, hasilnya 0,57. Data dua-duanya normal karena kurang dari 2. Nah, ya, kita bisa lihat ke bawah histogram
Histogramnya normal karena berbentuk lonceng. Nah, jika data sudah normal, kita nggak usah menguji Kolmogorov. Jadi uji yang digunakan adalah uji T-dependent karena variabel numerik dengan variabel numerik distribusi datanya normal. Maka kita langsung masuk ke cara uji dependent. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze. Di sini ada means ini. Setelah itu kita masuk ke Pyrade, sample test. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita masukkan V1. Nah, dan ini setelahnya kedua. Oke, setelah itu kita klik oke. Nah, kita bisa lihat hasil outputnya. Kita langsung lihat di bagian file the sample test. Nah, di sini kita lihat pada sig-nya, sig.tile ada 0,019 itu normal karena kurang dari alpha, maka v-value kurang dari alpha artinya HO itu ditolak karena P kurang dari alpha. Simpulannya, secara statistik pada alpha 5% ada perbedaan rata-rata tekanan darah antara sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral. Oke, baik, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis sip kerja dengan menggunakan alpha 5%. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke tahap pertama. Kita masuk ke select case data. Nah, kita pilih yang di bawah sini. Setelah itu kita langsung ke based on time ya. Kita masuk ke ranknya. Nah, di sini kita ubah. Yang tadinya 1-8 kita ubah jadi 1 sampai 22. 22. Nah, kita langsung klik continue. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Kita langsung masuk ke tahap kedua, uji kenormalan terlebih dahulu. Kita masuk ke analyze. Nah, setelah itu descriptive statistik. Kita masuk ke frequency seperti biasa. Nah, di sini bisa reset dulu dan memasukkan variabel numerik hasil produksi. Nah, dan kita langsung masuk ke statistik. Nah, di sini kita seperti biasa masuk klik mean, median, standard deviation, minimum, maksimum, dan skewness. Dan ini kita langsung continue. Kita masuk ke chart. Selanjutnya chart. Nah, di sini seperti biasa kita klik histogram dan normalnya kita nyalakan, kita klik continue. Nah, display frequency table-nya kita hapus. Nah, langsung klik OK. Nah, kita bisa lihat hasil outputnya. Kita bisa lihat di skewness seperti biasa. Hasilnya 0,039 dan standar error-nya 0,491 itu dibagi. Kita dibagi hasilnya 0,79. Datanya normal karena kurang dari 2. Kita bisa lihat ke bawah. Histogramnya normal karena berbentuk seperti lonceng. Nah, oke, jika data sudah normal, kita nggak usah melakukan uji Kolmogorov. Uji yang digunakan adalah uji ANOVA satu arah karena variabel numerik dan variabel kategorik menggunakan uji beda lebih dari 2 mean independen datanya normal. Langsung kita masuk ke uji ANOVA satu arah. Kita masuk ke analyze. Kita masuk ke compare means. Nah, setelah itu kita masuk ke one way ANOVA. Kita masukkan dependent list dengan variabel numerik yaitu produksi. Kita masukkan.
DNA vektor kita masukkan sip kerja. Nah, setelah itu kita masuk ke post hoc. Di post hoc kita bisa klik Bonferroni. Nah, Bonferroni kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke option. Nah, di sini kita bisa klik deskriptifnya aja. Nah, continue. Setelah itu kita klik OK. Muncul seperti ini, kita langsung yang dilihat pada tabel ANOVA bagian SIG. SIG-nya ada 0,178. Nah, maka V-value lebih dari alpha, artinya HO gagal ditolak. Kesimpulannya, secara statistik pada alpha 5% tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis sip kerja. Kita langsung masuk ke soal nomor 4. Pertanyaannya yang A, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95%. Yang B, jenis uji chi-square yang digunakan adalah, nah kita langsung masuk ke tahap pertama, itu select case. Kita ubah menjadi all case. Nah, kita kita langsung masuk ke tahap kedua, langsung uji chi-square ya. Caranya klik analyze, descriptive statistik, kita core tabs. Nah, di sini row-nya kita masukkan variabel independen, yaitu ventilasi rumah. Ventilasi rumah kita masukkan. Setelah itu yang kolomnya kita masukkan variable dependent, yaitu ISPA. ISPA kita masukkan. Terakhir klik statistik. Nah, setelah itu checklist chi-square, dan risk. Risk di paling bawah. Nah, kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke chills. Nah, di chills kita bisa checklist observe passet, expected, dan raw. Nah, kita langsung ke OK. Kita muncul lagi outputnya, kita lihat tabel chi-square di confinity correction value. Kita bisa lihat X2 sama dengan 5,289 dan sig2 file nilai P-nya 0,021. Nilai OR dilihat dari tabel risk estimate di value. Nilai OR-nya 6,125. Hipotesisnya HO tidak ada perbedaan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Yang hanya ada perbedaan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Alpanya 0,05, jenis ujinya chi-square, nilai P-nya 0,021, nilai P lebih kecil ya dari alpha. Keputusan ujinya HO ditolak. Kesimpulannya secara statistik pada alpha 5% ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Nah, oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 5. Ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik dengan menggunakan alpha 5% dari data. Langsung kita masuk ke tahap pertama, lakukan select case agar tidak missing. Nah, kita masuk ke data, select case based on time. Nah, kita ranknya itu kita ubah jadi 1 sampai 20. Nah, continue. Oke. Langsung masuk ke tahap kedua.
lakukan uji korelasi dari kadar gula darah dan tekanan darah sistolik. Caranya kita langsung masuk ke analyze, correlate, di bagian tengah, langsung ke bivarite. Langsung masukkan semua variabel independen dan dependen. Masukkan ke variabel saya lihat di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke, kita bisa lihat outputnya. Kita lihat pada version kolerasi. Nah, nilai R-nya 0,760. Kita bisa lihat sendiri. Masuk ke tahap ketiga, regresi linear. Caranya kita masuk ke analyze, regression, lalu ke linear, ke linear. Setelah itu kita pindahkan variabel dependent. Kita bisa sistolik, kita cari sistolik. Nah, lalu masukkan variabel independen yaitu gula darah. Setelah itu ke kolom yang sesuai, oke. Nah, oke. Kita bisa lihat output pada Morse summary. Nah, model summary ya. Pada R square-nya kita bisa lihat. Nah, hasilnya 0,578. Kita bisa lihat juga tabelnya di tabel coefficients pada konstan. Itu hasilnya. Nah, ini paling bawah kita bisa lihat hasilnya 18,95. Oke. Nah, setelahnya ada kadar gula darah, hasilnya 0,780. Kita langsung masuk ke tahap keempat. Caranya kita masuk ke graphs. Setelah itu ada legacy dialogs. Nah, paling bawah kita klik scatter dot. Nah, ada paling bawah. Nah, klik dan masuk ke define. Yang paling atas ya axis kita isi dengan variable dependent. Ya, dan yang di bawahnya kita isi dengan variable dependent juga. Nah, kita klik OK. Setelah muncul output seperti ini, kita klik 2 kali gambar elements. Klik 2 kali. Nah, setelah kita klik 2 kali gambar elements, nah, klik elements. Nah, kita klik fit. Yang fit. Kita tunggu sebentar karena sedang loading. Lama sekali ya loadingnya ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu silang kita bisa lihat Y-nya 18,1 tambah 0,78 X. Nah, jadi R-nya sama dengan 0,760, artinya itu sangat kuat atau sempurna. Value-nya 0,000
sig alpanya 0,05, p-value lebih kurang, R-nya sama dengan 0,760, artinya itu sangat kuat atau sempurna. P-value 0,000 dari sig alpanya 0,05, V kurang 0,05, artinya hawanya itu ditolak. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, hitunglah berapa jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang nilai rata-rata dan berapa yang memiliki kadar gula darah lebih nilai rata-rata. Nah, kita langsung masuk ke tahap kedua. Caranya masuk ke analyze, descriptive statistik, kita frequency. Nah, di sini kita masukkan kadar gula darah. Masukkan kadar gula darah. Langsung ke statistik. Seperti biasa, checklist mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Klik continue. Nah, kita masuk ke chart. Di chart, seperti biasa kita checklist histogram, show-nya di biasa, nyalakan, klik display-nya matikan. Nah, oke. Output seperti ini, kita bisa langsung lihat mean, standar deviasi, minimum, dan maksimumnya ya. Ketiga, langsung masuk ke analyze, descriptive statistik. Nah, kita masuk ke frequency. Kita masukkan kategori gula darah. Nah, setelah itu reset. Langsung ke chart. Setelah itu kita klik p-chart. Nah, langsung ke continue. Display-nya kita nyalakan ya. Nah, kita bisa lihat setelah muncul outputnya, kita bisa lihat tabel pada frekuensinya. F%, 945, 11, 55. Totalnya jadi F-nya itu 20 dan persennya itu 100. Nice. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.